kalau cover musik itu bakalan dikenai hukuman pidana sama denda juga. Iya, dan gede banget loh 3 tahun. 3 tahun sama berapa ya? 500 juta apa 400 juta kalau enggak salah. 400 juta kurang lebih segitu. Aku ki genjreng-genjreng laguku dewe. Saya nyanyi lagu saya sendiri, saya upload sendiri dan diklaim. Ya dari obrolan kita sekarang ini mungkin bisa teman-teman bisa kompak mungkin ya. Iya. Ya buat apa menuntut hak kalau sistemnya juga belum beres. Iya, bener. Saiki hubungannya Mas Doni sama Mas Ivan lah. Ya. Itu gimana? Ada rencana meh nganu collab pro Mas Ivan? Enggak ada. Danu ketemu Wih, lagi Mas Ogi, dengan ya. saya Ogi S. Sarjana MC dan teman saya. Dan saya Danu Kasiro kembali lagi di channel yang nggak ada subscribernya, nggak ada viewernya, tetapi kita tetap membuat video. Gaske. Wih, Di mana Mas Danu? di channel Debat Terus. Dan ini ada bintang tamu spesial kali ini. Ya, sekarang Kita berada di Kaliangkrik. Wah, gelang atau banget ora iki. Ini tuh di dekat rumah Mas Doni loh. Mas Doni. Ponjong. Ponjong. Ada tenan Ponjong. Nah. Ini di daerah Bibis Mas Ogi. Bibis. Nah, alamatnya di sini ya. Ya, dan Sik, kenapa kita manggil narasumber yang sangat istimewa ini? Kowe ngopo dong? ngedeki angin. Oh iya, Avatar. Avatar ya. Ini tamu yang paling spesial. Iya, karena kita mengundang ini berarti ada hubungannya sama Bipis. Oh, Mas. Soalnya aku cedak omahku. Oh, Pak Bri ya? Iya, iya nek omah Bri. cerah, tapi kan kita mau ngobrolinnya bukan masalah Bibis bibisnya. ya. Nah, Oke. Kita cerita kenapa kok nggak ada pentas jadilah. Nah, makanya kita Mas Doni. Ora Mas Ogi, yo wis do ngerti lah. Jadilah lah. Ya kalau ngundang Mas Doni itu mesti ngomongin soal musik. Ya, tapi Ya. sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, Like komen, dan share dan kemana share aja. kemana-mana. Nah, Ini dia Mas Doni. Mas Doni. Halo, selamat 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 siang, Mas. Siang, Ya. siang, meh sore. Mas Doni ini adalah salah satu musisi Yogyakarta. Musisi Pala. beras. musisi beras artinya. Lucu iki adik kalah lucu iki. Oh iya. Ada ade sing cenanangan nih saiki ora iso cenanangan. Ora, aku serius. Aku serius. Oh, iya, iya. Nah, jadi Mas Doni ini mantan beberapa vokalis band di Jogja. Enggak cuman nganu vokalis aja Mas Ogi. Anda tahu Seventeen? Tahu. Nah, ini mantan vokalis Seventeen. Kemudian Sebenarnya saya itu mantan PNS. Apa ya Mas? Penyanyinya Seventeen. Penyanyi Iya, Seventeen. Ya jadi dulu ya itu Oke. tahun berapa ya Mas yo? Aku sama Seventeen itu dari 99 sampai 2006 kalau nggak salah. 2006 2007 lah. Oke, Tapi habis sebelum itu di Es Nanas dulu. Es Nanas, terus Seventeen, Ning Seventeen terus terus Jasmine, Jasmine, terus kuburan band juga Mas ya. Terakhir Iron Maiden. ora ning kuburan band ki. Mancasan. Mancasan United. Oh, Dan, nah, Nah. terus sekarang Mas Doni ini masih aktif terus di dunia musik. Yes, alhamdulillah. Banyak sekali. Itu juga sekarang di Kiai Kanjeng juga ya Mas ya. Terus Alhamdulillah. yang terbaru ini sama Mas Yudi. Ya, Ya, bikin project Yudi namanya Doni Project. ya Yudi Doni Ya. Project. Yang nanti malam pentas. Oh, pentas. Kemarin pentas. Soalnya ini tayangnya habis pentas. Oh, Ya. iya, kemarin. Arta yang kapan tuh? Oh, Belum langsung ngerti. ini. Kok langsung Mas, langsung. Nah, kenapa kita manggil Mas Doni di sini, Mas Ya. Danu? Karena kita ini Mas Ogi kemarin itu sempet viral. Viral-viralnya bukan Mas Doni yang viral loh ya. Bukan, ngapain? Iya. Tapi ada tweetan, ada yang bener-bener yang kayak gonjang-ganjing. Kemarin Iya. ada yang kalimat anjay dipermasalahkan. Wah, Iki kok tekan musik. Enggak, iya. Kalimat aja dipermasalahkan. Iya, iya, Tapi kuwi iki ya, lama-kelamaan Vina. langsung meremen-remen. Ya, terus katanya apa namanya kalau cover musik itu bakalan dikenai hukuman pidana sama denda juga. Iya, dan gede banget loh 3 tahun. 3 tahun sama berapa ya? 500 juta apa 400 juta kalau nggak salah. 400 juta kurang lebih segitu. Nah, padahal kalau kayaknya sekarang musisi juga ini ya Mas ya. Pada cover semua ya kayaknya ya. Jarang ya ada musisi yang Ya, ini. ya sebenarnya kalau cover kan sebenarnya udah dari dulu ada dan tidak hanya di YouTube. Mm-mm. Tidak hanya di YouTube. Kalau
yang diartikan cover adalah menyanyikan lagu orang, nang kamar mandi ya cover. Oh, Pengamen di jalanan itu ya cover. cuma permasalahannya ini di-upload di sosial media. Ya, Ya. Oh. Karena zaman dulu itu juga udah ada Mas Ogi yang dia nyanyi di kamar mandi itu malah sampai ditangkap polisi. Itu lagunya Jamrut kan waktu lagi mandi. Ya, udah ngono kabeh iki. Aceni langsung nyanyi. Titit banget. Nah, itu kan biar ono to lagu iki. Oh, ngono asu. Ya, tapi beneran nek saiki itu gimana nek menurut Mas Doni komun iki piye Mas? Saya sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang hal ini ya. Tapi coba saya saya utarakan pendapat saya aja. Pendapatku. Cover itu kan sebenarnya tujuannya macam-macam. Ya Kan ada yang tapi pada dasarnya saya mungkin sebagian besar orang mengcover lagu orang lain itu adalah karena senang lagu itu. Oke. Bener ya. Benar. Rasa senang sama lagu itu pasti ada berdasarkan sesuatu. Oke. Mengapresiasi kayak itu tuh ya. Iya, aku seneng lagu iki. Ngopo? Mergo mbiyen aku wis tau ana cerita karo lagu iki. Oke. Karena dia Ya kan? ada rasa ya Mas ya. Iya. Nah, itu Ya. kan versinya Mas Doni dan Ya. sebagai musisi ya. Ya. Nah, sekarang kuwi Mas, kuwi iki lagune isu apa jenenge upload nang YouTube. Sorene wis ana link cover. Kuwi piye nek ngono ki Mas? Ya bisa jadi mungkin karena memang ada tujuan lain juga. Mungkin karena memang mau monetize. Memang kasarannya golek duit. Di apa kita upload di YouTube dan memang ada menghasilkan sesuatu di situ Iya. kan. Dan ternyata memang ya sebenarnya kan juga dari YouTube sendiri juga sudah ngasih share. Iya, benar. Ya kan? Benar. Sudah ngasih share. Apa namanya monetize ya Mas ya? Ya, Apa jenenge? ya, apalah itu namanya. Ya. Sing jelas kan sudah ada bentuk-bentuk share-nya. Apakah itu full atau separuh atau bahkan tidak sama sekali, Iya. tidak dapat sama sekali. Kalau saya ngelihat sih sebenarnya hal ini tidak akan terjadi kalau kewajiban semua pihak itu terpenuhi. Kewajiban semua pihak terpenuhi. Bukan hak ya, Ya. tapi kewajiban Kewajiban, dulu. ya. Karena kalau kewajiban jalan, hak pasti ada. Oke. Hak pasti ada. Ah. Nah, di sini saya ngelihatnya sekali lagi saya nggak tahu banyak tentang hal ini, saya nggak ngerti banget tentang hal ini. Tapi yang saya lihat adalah YouTube sudah memberikan hak, Iya. Oke. sudah melakukan kewajibannya. Saya tidak membela YouTube, saya tidak membela siapapun, tapi saya ngelihatnya seperti itu karena saya juga mengalami. Nah, dari YouTube itu, nah itu dilempar kemana? Apakah ke publisher? Apakah langsung ke pencipta? Oh, penciptanya itu. Nah, itu tergantung masing-masing kan, tergantung masing-masing si pencipta lagu itu kan. lagu. Apakah mereka punya publisher atau nggak punya publisher? Tapi yang jelas pasti lewat sesuatu lah, lewat satu badan, entah itu apa namanya saya nggak ngerti. Iya. Nah ini ada yang mampet nih di sini, nggak ngerti saya yang mampet apa ini. Saya nggak ngerti yang mampet apa. Berarti sih Itu pandangan saya ya, itu pendapat saya. Ya. Berarti sih perdebatane kuwi sing marake mampet iki mau. Bisa jadi. Lah iya, Kayak makanya tadi iya. berarti. Kita Ya. kan nggak tahu itu piye sistemnya sing kuwi mau atau maksudnya. Oh. Nah, Berarti kalau misalnya kayak dia cover lagu luar negeri, berarti otomatis kita harus ada izin itu. Enggak juga kan berarti? Ya, baiknya sebenarnya apa ya Mas ya? memang ada baiknya secara etika. Ya. Secara Secara etika etika. sih sebenarnya iya ya. Harus izin dulu gitu. Tapi karena memang ya apa ya, izin lagu itu juga nggak gampang ya. Oke. Jadi ya akhirnya ya tabrak wae. Iya. Kenapa kok lagi ki wae ngono lho? Kok ora Oh, kan- kemarin-kemarin? Kayaknya kalau nyanyi itu bukan ini ya Mas ya, bukan baru-baru ini ya adanya Iya. ya. Kayaknya kan Iya. zaman Firaun ya wis ono nyanyi ya kayaknya. Viral Ya. nyanyi terus. Kok ora kemarin-kemarin itu kok enggak di apa istilahnya diangkat ini gitu loh, kok baru-baru ini malahan gitu loh. Ya karena mungkin butuh duitnya lagi saiki Mas. Oh. Ya saya nggak ngerti ya, nggak ngerti juga ya, nggak ngerti juga. iya. Cuman pasti ada beberapa alasan lah, pasti ada alasan yang kuat untuk pihak-pihak itu untuk menuntut ya, untuk Iya. perlu membahas ini. Mungkin pasti ada alasannya. Ah, iya. Tapi yang jelas yo, kalau saya pribadi saya katakanlah ada yang cover lagu saya gitu ya, nggak minta izin gitu, Enggak minta izin. nggak masalah. Kalau saya loh Iya. ya. Iya. Nah, itu berarti Saya- masuknya kalau menurut ini melanggar hukum enggak Mas?
menurut jenengan. Tapi udah dikasih loh deskripsinya, ini yang nyiptain Mas Doni, yang bawain Mas Doni, tapi dia nggak izin. Kalau itu dianggap melanggar hukum, semua siswa dari SD sampai SMA itu dipenjara semua. Hah? Maksudnya B? Menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa izin WR Supratman gimana? Oh iya. Masuk. Kalau itu dianggap melanggar hukum loh ya. Oh oke. Oh iya. Masuk ya. Logikaku ngono kuwi. Logikane ngono kuwi. Ya. Nah, terus iya. Mas. Kan kalau itu kan tadi cuman ngover. Terus nek mengaransemen. Mengaransemen kalau seandainya itu tidak ditujukan untuk tujuan komersil, katakanlah untuk diupload di platform digital kayak apa Spotify, Joox segala macam, kalau menurutku nggak masalah. Nggak masalah kalau menurut saya, nggak masalah. Aman-aman we. Nah terus nek ceritane saiki nek wis kalau ada sudah diketok dengan di penjara 3 tahun, kemudian didenda 400 juta. Terus yang artis-artis cover lagu terus piye? Stop. Jangan dijawab dulu. Kita akan break iklan setelah ini. Tetap di debat terus. Ya, balik lagi ya. Sabar lu, sabar. Tatu dan Nah, kembali tadi pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan terus itu mau dibawa kemana itu kayak cover-cover lagu, cover-cover artis coveran itu kayak misalkan ya Triswaka, Feli. Kowe sing nyebut lho, Venue kae lho, ngawur lho. Terus Luffy Wardana. Aku ra melu-melu lho kuwi. Itu kan berawal dari coveran semua. Apakah mereka juga kena denda? Wah, aku tidak tahu. Saya kalau ke situ saya tiba-tiba Apa kita telepon Nuvi aja kan? Ya, apakah mereka kena gitu loh? Ya, sebenarnya kan kalau berdasarkan tadi yang kita obrolkan ya, bahwa sebenarnya YouTube adalah sudah ngasih sharing ya. Sebenarnya kan mereka sudah melakukan kewajiban. Iya, teman-teman yang cover ini kan. Ya itu tadi pembagiannya entah gimana kan mereka sudah melakukan kewajiban dengan dipotong itu dia. Dan berarti si pencipta juga sebenarnya dapat penghasilan dari situ kan. Saiki kalau batas dikomersilkan itu yang seperti apa? Ataukah sekedar diupload di YouTube? Ya, di YouTube oke lah, saya setuju kalau seandainya ada yang bilang bahwa diupload di YouTube yang sudah dimonetize itu adalah komersil. Iya, saya setuju. Saya setuju. Tapi ya balik lagi itu tadi, YouTube sudah membagi itu. Sudah men-share itu. Entah itu untuk separuh, entah untuk utuh. Bahkan Raintok pun juga teman-teman tetap ngupload juga kan. Iya, benar. Ya. Ya, dan pada dasarnya juga saya juga yakin bahwa orang cover itu, saya nggak membela si pengover ini ya, saya nggak membela siapapun, tapi ngover itu juga butuh skill, butuh kreativitas juga, amati tiru modifikasi. Ya, butuh kreativitas juga. Maksudnya gini, membawakan sebuah lagunya si Am dengan gaya sendiri, dengan gayanya si penyanyi pengover itu sendiri, itu juga menurut saya juga nilai plus, nilai tambah. Itu suatu bentuk kreativitas juga. Iya. Apa ya? Dan kreativitas itu tidak bisa jadi si tingkat kreativitas si pengcover itu malah justru lebih dari ini. Makanya itu ya Mas ya. Sekarang banyak orang tahu malah dari coverannya sing aslinya malah ora ngerti. Biasanya kayak gitu. Itu karena emang kurang kreatif itu tadi ya Mas ya. Ya bukan, sebenarnya bukan kurang kreatif sih. Itu kok sekarang sampean pasti juga ngerasain bahwa viewer di YouTube itu nggak bisa ditebak. Oh iya, bener banget. Katakanlah kemarin kita upload viewernya banyak nih. Kita lihat nih, yang ada di uploadan A ini ada apa aja ini? Ada apa aja nih elemennya? Kita tiru neng di selanjutnya. Di urung karuan dadi anu ya. Iya. Jadi itu gini, itu kayak kalau simbah saya bilang, itu kayak wong ketelekan manuk itu. Ketelekan manuk jadi gini. Pernah itu tuh lihat lewat perempatan, terus akeh kabel nang dhuwur. Oh iya, kabel perempatan gondomanan akeh manuk ta kayak. Manuk. Akeh manuk ta kayak. Dari yang banyak lewat itu
kita nggak tahu sing ketelekan sing endi. Oh iya bener. Bener ya. Viral tuh seperti itu. Viral gue seperti itu. Berarti jadi kita ini ya Mas ya, nggak harus mencari viral itu nggak harus. Ngapain? Nggak usah. Berarti itu settingan. Nggak juga. Itu settingan. ADW settingan kesel-kesel, kurang viral. Oh iya. Ya itu tadi bener kayak ketelekan manuk, nggak tahu jatuhnya itu ke siapa. Kayak mas-mas bergitar itu yang kena nih. Siapa itu Mas Danu sebutkan? Saya tidak menyebut. Tadi di awal sudah disebut. Loh, enggak bisa jadi mereka itu sudah istilah minta izin bisa jadi loh ya. Triswaka bisa jadi, sudah minta izin bisa jadi. Sudah Tapi minta izin. ini belum. Felix udah minta izin. Mas Doni pernah belum ngobrol sama teman-teman artis coveran yang notabene di Jogja itu pernah ngobrol belum Mas? Iya. Nek ngobrol secara personal dan membahas ini belum pernah. Oh. Belum pernah. Tapi saya sendiri pernah punya pengalaman gini. Kebetulan kan aku juga sok genjreng dan upload YouTube gitu kan. Aku ki genjreng laguku dewe. Saya nyanyi lagu saya sendiri, saya upload sendiri dan diklaim. Hah? Maksudnya nih Mas? Maksudnya gimana? Ana sing ngeklaim, ada pihak publisher yang dari YouTube menyatakan bahwa ini ada pihak yang klaim lagu ini. Wih, padahal ini lagu Dewi Mas. Dan saya tidak pernah bertanda tangan apapun sama pihak manapun. Saya nggak ngerti gue siapa. Aku nggak ngerti. Kok bisa ya? Itu kan sama kayak lagu sing Papua kae, sing dari teman-teman kita yang di Papua itu diklaim sama publisher dari Malaysia itu juga bisa ya Mas ya ngono ki ya. Ketoke aku ya ngono kuwi. Terus tapi itu diusut enggak sama Mas Doni? Sama teman-teman itu diklaim balik. Ya, bisa ya Mas ya itu. Jari ini sih iso. Ya, cuman sampai sekarang juga aku belum dapat kabar lagi. Tapi katanya kalau seandainya dalam waktu sebulan klaim itu tidak dibalas atau tidak ditanggapi sama mereka, otomatis balik lagi ke saya haknya. Gitu katanya gitu. Cuman nggak ngerti juga sih aku apa ya. Jujur aja sebenarnya selama ini saya tidak terlalu memperdulikan hak-hak tentang kayak gitu ya, maksudnya kayak royalti terus apa. Karena ya apa namanya Mas Doni itu berkarya ya berkarya tok ngono ya Mas. Kuwi pokoke nek etuk kok ngono kuwi bonus ngono Mas atau gimana? Apa ya? Nek aku lebih ke mempelajari kayak gini. Itu bukan untuk gimana caranya aku mendapat hak. Gimana caranya biar aku tidak melewatkan kewajiban. Cuman gitu sebenarnya gitu nek aku. Karena ya gue mau. Ya buat apa menuntut hak kalau sistemnya juga belum beres. Iya, benar. Jadi serba salah ya malahan ya. Iya. Makanya daripada ngarep-arep loro ati mending rasa diarep-arep. Iya, mending wis berkarya wae. Karena kalau yo kuwi karena ini Mas Ogi kayaknya dulu itu pernah sempat viral juga yang masalah-masalah seperti ini Gi. Tahun piro ya mbiyen? Sing opo? Momen yang TV masalah ngeklaim lagu tapi kok iki akhir-akhir ini apakah itu pengalian isu? Saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya ada artis covernya gitu terus dia manggung ke panggung kemudian di tiketing dengan dia mereka itu membawakan sebuah lagu orang lain, apakah itu ya kuwi termasuk Mas ngono iki? Ya, itu sebenarnya apa dari pihak apa penyelenggara itu yang berkewajiban untuk membayar itu adalah pihak penyelenggara. Berarti bukan musisinya yang manggung. Bukan. Kalau performing right itu adalah pihak penyelenggara. Mas aku pengen request lagu nih iki. Yes. Dan angkanya juga tidak ada patokannya. Enggak ada patokannya. Tergantung si penyelenggara itu mau ngasih berapa. Tapi ada kewajiban di situ, katakanlah saya nyanyi bawain lagunya si A gitu ya. Terutama kalau itu di request sama si penyelenggara. Pihak penyelenggaranya. Harusnya pihak penyelenggara itu berkewajiban untuk membayar royalti. Oke. Tapi Mas Doni kan pasti pernah ya di requestin kayak gini Mas. Iya. Terus jenengan ngomong ra karo pihak penyelenggara nih, Mas. Jani ngene. Enggak pernah. Tapi ada rencana enggak Mas nek ngono ngomong ngono iki? Bisa jadi ya. Maksudnya nih apa mungkin dari obrolan kita sekarang ini mungkin bisa teman-teman bisa kompak mungkin ya. Iya bisa juga. Tapi nyanu juga loh Mas. Ngene juga loh Mas. Bukan nake. Tapi kayak ngeleng ini sebenarnya seperti yang kamu bilang itu tadi. Ki janjane ada haknya mereka loh. Iya. Iya kan? Ada haknya mereka yang harus dibayarkan loh. Entah itu seberapa gitu kan. Itu lagu. Aku penyelenggaraan ngomong ribet ngundang mas-mas sing gitar ning angkringan wae ngono piye iki ayo. Biasanya pertimbangannya teman-teman kayak gitu.
bangku pacolku mudar salahku kelelep enggak tahu ngono iku ya. Iya karena yo biasanya. Yo mending ngundang kae wae liyane Mas Doni kae rasa dadak nganggo kon ngomong-ngomong ke karo sing anu lho. Ngono iki ya Mas yo. Ya, tapi sebenarnya gini. Ini berdasarkan cerita pengalaman teman saya ya. Ya. Nek saumpamane memang bener-bener sistemnya sudah bener ya. Teman saya itu pernah dia ngafe di Jerman. Dia hidup di Jerman berapa puluh tahun gitu ya. Dia main di kafe gitu. Di satu kafe itu di kafenya teman saya yang main itu ada satu orang yang bisa dibilang mungkin dari pihak labelnya itu. Iya, maksudnya hak cipta sana lah. Iya. Dia mengawasi. Dia mengawasi setiap performer. Dia nyatet tuh. Oh, hari ini kamu bawain ini. Begitu teman saya gajian, langsung dipotong. Dan itu tanpa sepengetahuan temen yang jenengan. Sepengetahuan. Oh, sepengetahuan. Iya. Oh. Jadi begitu selesai main, selesai manggung, mereka ketemu. Kamu Mas bawain Nemo lagu nyanyi ini, lagu ini, rinciannya segini. Udah potong. Dan itu memang sebenarnya tidak besar. Maksudnya dari katakanlah teman saya sehari dapat 100 gitu 100, ya. Mungkin paling 5 kilo. Nah, satu ketemu lagi Mas Doni di Mas Ogi, ini tuh kita dari tadi ngobrol di sini tuh kita di mana toh? Kita sekarang berada di suatu daerah yang sangat asri banget. Iya. Gone Cerah omnya Mas pena, Doni. angkringan, gone mural, pemandangan Tempatnya luas, semua. atau kita bisa lihat kalau semisal besok terjadi perang lagi kita bisa tahu musuh-musuh dari sana. Oh iya ya. Iya makanya Dulu tuh memang di bawah situ itu tempat markas gerilyanya Pak Harto. Oh, sini. Iya. Bawah situ terus. Ya, sebelah sana itu tempat persembunyiannya Pangeran Diponegoro. Ya, Gua Selarong. Oh iya, Gua Ya. Selarong. sama Ya. di sini itu tempat persembunyiannya Pangeran Doni ya sini. Iya, Pangeran Munyuk. Kita berada di angkringan Puncak Bibis. Bibis, Ya. kan Puncak Bibis. Nanti Kenapa ada Mas kita Doni sendiri. kok merekomendasikan tempat sini Mas? ISIS. Isis yo Ya, penak tenan kok. enak, adem, hawane adem Aku terus. buka klambi kong ini mah masuk angin kok ngerti aku. Lu sakit yo. Dan kebetulan karena dekat rumah ya, dekat dekat rumah rumah. dan Sering ke sini juga. sering kesini. Jadi kalau memang ada tamu di rumah gitu terus tak ajak piknik, ayo piknik. Mereka kan pikirannya wah tuh jebul nyebrang tok. Oke, itu ya silakan Instagramnya di sini bisa kepo-kepoin. Kita pengen bahas yang paling inti Mas. Yes. Kesana, Mas, Oh, iki. Mas Doni. Tentang Ini bahas sorry loh Mas iki masalah KSBB. KSBB kelingan sik biyen-biyen. Oh iya. Seventeen. Iya. Seventeen kuwi dulunya itu yang mendirikan itu per orang atau gerombolan atau piye Mas? Oh, ngejak-ngejaki ngono. Kalau Seventeen itu awalnya dari teman-teman SMA. Teman-teman SMA. sekolah ya. Oke. Teman-teman awalnya kan ada Yudi, Bani, Herman, Andi, sama vokalisnya dulu Mamat. Mas Mamat. Ya, vokalisnya pertama itu malah bukan saya. Oh, vokalisnya sebenarnya. bukan. Ya, vokalis Oh, pertama malah itu Mas Mamat. Mas namanya. Mamat, Ya. oke. Andi, Yudi sama Herman itu satu sekolah. Satu sekolah. Neng. Sama Mamat. Neng. Muhammadiyah 3. SMA. Juga. Oh, Muga. Ya, SMA Muhammadiyah 3. Terus si Bani ini sepupunya Yudi. Saudaranya Yudi, dia nang STM boy ya iki. Oh, Ya, terus STM Jedis. Dijai. Terus akhirnya bikin Seventeen itu, kemudian Mamat keluar, terus saya difitnah Andi untuk nyanyi. Nah, itu kenalan piye, Mas? Sik kok difitnah ini to maksudnya ini? Difitnah karena sebenarnya saya kan bukan penyanyi. Sampai sekarang pun saya merasa saya bukan penyanyi. Ah, Benjo terus basicmu apa Mas? Mas kowe kan biyen melu apa jenenge? Apa kok melu to? Dadi juri lomba nyanyi, juri lomba ngeband. Ya, basic ya gini. Basicnya adalah saya orang yang seneng main musik. Oke. Ya, itulah kenapa dulu saya pernah main bass, bahkan sekarang di Kiai Kanjeng pun kadang saya main gitar, kadang saya main bass, kadang saya dolanan vokal, saron. kadang dolanan saron gitu. Jadi jane iki saya itu bukan penyanyi, saya itu adalah orang yang seneng nyanyi. Tidak.
Mau seneng nyanyi, bukan penyanyi berarti. Bukan. Kalau penyanyi itu yang bener-bener serius, Profesional banget yang tiap hari harus olah vokal, harus latihan gini. Aku kira tahu ya. Aku cuma seneng nyanyi gitu aja. Oh, makane kuwi njuk ditoke saka 17 yo Mas ya. Yes. Oh, njuk. Apa to iki ra iso apa-apa no. Golek sing sebenarnya ganteng bukan. Heeh. Oh, Mas. Mosok golek sing ganteng. Jadi gini. Kuwi kasarane ngono. Oh, kasarane ngono. Memang waktu itu iklim industri itu menuntut sebuah band itu harus punya performance yang bagus. Bagus dalam artian tidak hanya permainannya ya. Good looking. Oke, good looking. Karena dulu Mas Doni awake sesaya rambutnya gundul Dan saya adalah termasuk bad looking. Kalau menurut industri. Dan itulah kenapa sih. Jadi akhirnya saya sendiri juga merasa tidak nyaman dan saya merasa gini. Kalau saya teruskan di 17, pertama saya nggak nyaman, yang kedua anak-anak juga terhambat. Loh tapi itu dulu udah sempat ini loh Mas, naik loh namanya pas sama loh. jenengan loh. Karena mereka pengen lebih naik lagi. Oh, lah itu yang pengenan itu jenengan apa teman-teman? Yang pengen apa? Yang pengen munggah, lebih naik lagi itu. Kanca-kanca Aku ya. Iki acara bedah rumah Mas. Oh Shirley Wele nangis. Tak besek. Iya, BC. Oh, Jadi jadi ya saya, ya anak-anak juga. Oke. Jadi gini, saya pengen terus berjalan dengan apa yang saya yakini, yaitu bahwa musik itu tidak tergantung siapa pelakunya, seperti apa pelakunya. Musik itu ya musik itu sendiri, terdengar seperti apa, bukan terlihat seperti apa. Oh iya. Ngerti toh? Ngerti paham. Begitu anak-anak juga ternyata punya pendapat yang berbeda dengan saya, bahwa kalau seandainya memang 17 mau maju, ya harus ganti vokalis. Dari Mas Doninya. Dari itu Dari teman-teman. Ya harus ganti vokalis. Dan saya pun juga menyadari itu sebenarnya. Iya, memang harus ganti vokalis. Dan ya ternyata terbukti kan. Tapi kira Mas, sempet ono rasa gelo ra Mas? Kalau gelo sih enggak ya. Jujur aja Pak. Aku gelo, Bung. Aku gelo. Lagi mong gini. Merasa gini. Ya gue rasanya meninggalkan sesuatu, meninggalkan rumah yang dulu pernah kalian bangun itu seperti apa sih rasanya? Oh iya, bener Mas. Ya mong gue rasanya seperti itu. Oh iya. Kayak ya gue suwe manggon nang omah kuwi udah lama tinggal di rumah itu, terus kemudian kamu harus pergi, harus membangun sesuatu yang bukan masalah membangun sesuatu yang barunya ini ya, tapi masalah cerita ya kuwi mau kenangan yang ada di rumah itu. Yes. Kadang kan gini, nek awak dhewe ngontrak omah wis iki. Kan dira ikhlas kadang, wah aku pindah saka kene. Iki padahal mbiyen aku kenal kae ning kene ngono. Oh, seperti itu. Lebih seperti itu sebenarnya. Tapi ya itu tadi, balik lagi semuanya itu memang kalau saya bilang memang sudah jalannya seperti itu ya. Jadi kalau memang saya tetap bertahan di 17 itu tidak 17 juga tidak akan sebesar ini. Ya. Dan saya juga tidak akan selega sekarang. Ya. Tidak senyaman sekarang. Dan sebenarnya juga berarti kemarin nggak nyaman Mas Rano. Awalnya saya nyaman. Gila betul. Iya. Tapi bener. Saya menggiring. Kenapa nggak nyaman itu loh? Awal ngeband sama 17 itu saya merasa nyaman sekali. Iki wis iki omahku ngono. Iya, itulah kenapa saya mau menjalani bareng 17, karena saya dapat sesuatu yang saya mau di situ pada awalnya. Itu sebelum berhubungan dengan industri. Saya ngerasa saya cocok dengan energinya teman-teman sama chemistry-nya teman-teman. Saya cocok banget. Dan ketika masuk industri, ya itu ternyata banyak faktor yang mengharuskan itu tadi yang mempengaruhi banyak faktor yang mempengaruhi, yang akhirnya memang saya sudah tidak bisa menemukan nyamannya lagi. Karena
Kalau saya prinsip saya gini. Wong ngeband kui, kita ngeband itu pada dasarnya prinsipnya harus nyaman harus fun. Saya sudah nggak dapat nih funnya itu nggak dapat. Karena sudah masuk industri tadi. Sebenarnya bukan karena masuk industri, karena faktor-faktor yang ada di dalam industri itu. Karena faktor-faktor yang ada di dalam industri yang harus mengharuskan itu tadi. Ya, sebenarnya juga bukan mengharuskan sebenarnya. Kalau kita sebenarnya bisa melawan. Iya sih, iya kan? benar. Sebenarnya bisa melawan. Cuman pada waktu itu memang medianya satu-satunya adalah itu. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin. Kalau sekarang kan media banyak. Iya. Ya kan? Berarti zaman biyen urung ono kangen band ya Mas yo. Paling nek ono kangen band Mas Doni tekan saiki ngono lho Mas. Awet. Tapi kalau seandainya saya sampai sekarang mungkin kita nggak ketemu loh. Oh iya loh, jelas no. Oh iya. Main serambi wis le. Main Casa Grande le. Casa Grande main magong-magong lho. Wis. Nah, oke Mas. Terus apa namanya? Oke, nah berarti itu tadi ya Mas Yogi ya. Saiki aku mek tekon. Terus saiki hubungannya Mas Doni sama Mas Ivan lah. Ya. Itu gimana? Sama Seventeen lah. Baik-baik aja. Hubungan saya sama Ivan baik-baik saja. Bahkan ini kan sekarang saya juga bikin project sama Yudi dari project yang itu X17. Cuman kan yang bertugas terakhir di Seventeen itu adalah Ivan. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kan juga saya sebenarnya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Seventeen. Sudah tidak ada. Tapi secara profesional ya, sudah tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kan secara pertemanan, karena memang kami itu dulu kan hubungan kami bukan kayak teman lagi ya, wis kayak saudara keluarga. Ya. Jadi memang pada waktu itu juga ketika saya keluar pun juga ya yang putus itu cuma hubungan kerja, hubungan pertemanan tetap Iya. Jadi gitu. Kocok-kocok bisnis. Ya, Ada rencana nganu collab pro Mas Ivan? Enggak ada. Balik lagi di debat terus lagi tadi gitu kan. Antar koprol ya. Mau kan setuju ro pendapatku. Mas Doni juga setuju pendapat saya. Iya. Tapi bukan masalah dermawan ya, tapi gini. Balik lagi ini adalah pendapat saya, jangan ditiru kalau seandainya niru pendapat saya remuk industri, wes. Oke. Lebih Mas. Saya lebih suka, lebih plong, lebih seneng menerima sesuatu itu karena bentuk syukur. Bentuk syukur. Ya, jadi gini, contohnya gini. Bentuk syukur itu bukan berarti duit atau apa. Ya. Saya lebih seneng gini. Ada orang datang ke saya, "Tek, Mas, matur suwun ya, aku ingin nganggo lagumu tak nggo nembak bojoku." Itu lebih dari sekedar royalti kalau buat saya. Gitu. Maksudnya kepuasan batin. Yes. Yes. Dan saya juga tidak akan meminta hak saya, tidak akan meminta apapun itu. Tapi kalau seandainya mereka ada yang ngasih ke saya, itu saya bentuk syukur. Iya. Tapi ya tetap ditompo Mas. Ya tak tompo untuk syukur wong. Iya. Seberapapun itu. Saya nggak lihat jumlah. Enggak lihat jumlah. Ini seniman kok ngene. Iya, kudune. Seniman kok ngene iki. Kudune. Beda kan apa bisnisnya betul. Lah saiki arep ngomong apa kalau kayak gini, apa? Kalau ngomong hak cipta ya. Heeh. Ya kalau kita mau balik-balik lagi, modal kita tuh apa sih sebenarnya? Ayo, Iya sih. untuk menciptakan sesuatu modal kita tuh apa? Yo ming modelan pikiran itu tadi. Iya. Iya kan? Arep diregani piro? Arep dikei angka piro? Angka berapapun nggak bakalan cukup karena itu yang punya yang di atas. Siapa ti? Apa iki? Wis siapa ti? Wis omongan Mak Iyah. Wis ranal. Ora ana. Makanya aku bilang kalau seandainya ada yang berpendapat seperti saya remuk industri. Iya benar. Iya Mas Ogi. Jadi itu tadi intinya rasa bersyukur dan kepuasan batin. Benar. Kadang aku masak gosong aku ya bersyukur daripada ramangan. Oh iya, Ya, kan aku selalu bersyukur. Dan itu bisa kita tarik satu kesimpulan lagi. Kalau kita ngomong dengan seniman, kita ngobrol masalah ini dengan seniman,
ya pendapatnya akan seperti ini. Oh iya. Ya kan? Tapi kalau kita ngomong dengan orang bisnis, Oh iya betul beda meneh. nih. Nah, mungkin Apa perlu namanya? Bisnis nang musik ya Mas. ya, Wah. mungkin perlu debat terus ngajak salah satu pelaku industri musik Iya. untuk ngobrol. Siapa Mas? Ada namanya nggak? Ada kontaknya? Ditantang langsung aja. Nanti tak WA nanti. Oh ya Oke, siap. Nah, itu. jadi itu karena kita kan melihatnya dari sisi senimannya Mas Ogi. Iya. Oh. Sing label-label itu urung di Oh, iya. Heeh. Tapi di Jogja banyak ya Mas ya Ada, label-label ada ngono. banyak. Bisa itu. Itu dibongkar itu. Apa? Nah iya ada kalau jalan dari situ. seginya mereka gimana, apakah Iya. ya wis ora apa-apa sing penting duitnya income ning aku kabeh ngono apa piye kan. Mas Ogi. Karena pada dasarnya kamu mau tanya ke seniman mana aja, mereka tidak akan pernah bisa berbisnis. Wah iya. Kalau Ini dia pure seniman. Iya. Berseniman. Arab tanya ke seniman lukis, ke seniman apapun itu. Tak seniman lukis itu ya. Dia apa? Gambar. Masih regane piro? Enggak bakalan iso regane. Oh iya bener. Iya. Bener. Rasa ngergani nih. Jone awake opo ki sing diregani ki? Apa? Berarti adik kan ra seniman. Itu seniman ya. Lah opo sing diregani? Dewe. Masuk gayanya adik kan ming ngomong. Ngomong. Pokoknya sing jelas aja niru aku. Abot uripku. Abot. Ya wis lah, wis. Iki saiki abot iki wis. Iya wis abot iki. Oke, jadi kesimpulannya itu tadi ya Mas ya. Ya, jadi Terus buat juga teman-teman terserah monggo yang mau komentar di bawah sini. iya, atau kita besok perlu ngundang mas-mas bergitar yang nyanyi di angkringan ya kita juga Apa itu Mas Anu? nggak tahu. 3GP. 3GP Pak. Blabur. Blabur Ya. itu, Bung. Oke, terima kasih buat Mas Dodi yang sudah hadir Terima di depan. kasih, Terima ya. kasih. Ya. Kalau buat teman-teman silakan kalau mau komen yang positif saja, kalau negatif ya monggo silakan terserah bebas. Kalian mau debat terserah ya. Ya, oke, dan ketemu lagi di video-video selanjutnya masih bersama saya Danu Kasero. Saya Ogi SE Sarjana MC. Tetap di debat terus.